pagi, berjumpa lagi dengan saya Bianti. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema 2 subtema 1. Sekarang kita lanjut ke tema 2 subtema 2. Oke, sudah siap? Nah, yang pertama adalah PPKN KD 3.2. Yang di sini kita masih sama, kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kemudian di sini ada kewajiban. Kemarin sudah dibahas. Apa arti kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, kita lanjut. Bentuk hak warga masyarakat, yaitu yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Maka di lingkungan anak-anak kan biasanya diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Kemudian hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Terus berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Adapun bentuk kewajiban warga masyarakat, selain orang mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban. Apa? Yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Jika di masyarakat, kita harus mematuhi aturan yang ada di masyarakat. Kemudian kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa, misalnya kerja bakti, ronda. Yang keempat, membantu tetangga yang terkena musibah tanpa harus diminta. Kelima, menghormati tetangga. Keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jika ada sampah, sebaiknya dibuang ke tempat sampah. Contohnya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke musyawarah mufakat ya. Musyawarah mufakat itu apa anak-anak? Perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan secara bersama. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Yang satu, sesuai dengan kepentingan bersama. Kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani, tidak boleh memaksakan kehendak. Cara mengeluarkan pendapat antara lain. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Terus bersikap sopan, suaranya juga harus jelas. Oke. Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut: menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Lanjut ke B-Indo KD 3.2. Di sini kita akan bahas tentang informasi dari kalimat tanya. Informasi kemarin sudah dijelaskan, yaitu penjelasan dan pemberitahuan mengenai sesuatu hal. Kita dapat menanyakan berbagai informasi dengan kata tanya apa, di
mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Di mana tempat tinggalmu? Dan harus diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa jika bertanya, kalau menuliskan di buku harus diakhiri dengan tanda tanya. Terus siapa? Siapa yang mengantar aku ke sekolah? Siapa yang mengantar kamu ke sekolah? Bagaimana keadaanmu? Berapa jumlah uang sakumu? Itu adalah salah satu contohnya. Kata tanya merupakan kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang berisi pertanyaan yang itu diajukan oleh seseorang untuk mendapatkan jawabannya. Jika ada yang bertanya, maka kita juga harus menjawabnya. Oke. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan lebih detail dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Jadi, dalam sebuah buku kita bisa bertanya, melihat paragrafnya. Siapa, kapan, di mana kejadiannya. Contohnya seperti itu ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang kita ke IPA KD 3.2 tentang gangguan pernapasan pada manusia. Kalau kemarin kita membahas tentang gangguan pernapasan pada hewan, sekarang kita lanjut ke gangguan pernapasan pada manusia. Saat bernapas, manusia itu menghirup udara untuk mengambil apa ya? Coba, siapa yang tahu? Iya benar, oksigen ya. Terus kita juga mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kita juga akan membahas tentang inspirasi dan ekspirasi. Apa bedanya? Kalau inspirasi itu proses masuknya udara saat bernapas. Kalau ekspirasi itu proses pengeluaran udara saat bernapas. Ins itu masuk, X itu keluar. Faktor penyebab gangguan pernapasan, ada faktor fisik, ada faktor penyakit, ada faktor lingkungan. Yang kita bahas sekarang adalah faktor fisik. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur sebelum waktunya keluar, misalnya usianya 7 bulan, organ pernapasannya itu belum sempurna sehingga harus memerlukan alat bantu pernapasan. Kemudian yang dari faktor penyakit ada influenza, ada asma, ada bronkitis, kanker paru-paru ya. Kalau dari faktor lingkungan yang kotor, terus asap kendaraan ya anak-anak ya, asap pabrik, asap rokok, maka kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ada beberapa gangguan pada sistem pernapasan manusia yang disebabkan oleh bibit penyakit, yang disebabkan oleh pencemaran udara, yang disebabkan oleh fisik. Kalau yang bibit penyakit itu ada flu, ada bronkitis, ada tuberkulosis ya. Terus sebabkan pencemaran udara itu ada asma, kanker paru-paru. Terus yang disebabkan oleh fisik, kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Oke, itu yang kita bahas pada IPA. Sekarang kita ke IPS KD 3.3 yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Kalau jenis kegiatan ekonomi ada yang dikelola sendiri, ada juga yang dikelola kelompok. Kalau usaha yang dikelola sendiri itu disebut usaha perorangan. Contohnya usaha ekonomi perorangan itu apa saja? Ya benar, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Kalau pertanian, Pak Tani menanam jagung, nah itu kan dengan modal yang kecil ya anak-anak ya. Nah, terus usaha perdagangan, misalnya membuka toko, membuka warung itu. Usaha jasa potong rambut, itu kan juga termasuk usaha perorangan. Kemudian usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ya dikelola secara bersama, baik modalnya,
pengelolaannya maupun keuntungannya. Jadi dibagi. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok apa saja? Firma. Ada CV, persekutuan komanditer ya. Terus perseroan terbatas itu PT, badan usaha milik negara BUMN, ada koperasi. Kalau menurut UU nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian, koperasi itu memiliki arti badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian ada bunyi pasal 33 ayat 1 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk-bentuk koperasi berdasarkan jenis usahanya. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, ada koperasi jasa, ada koperasi serba usaha. Kalau yang koperasi konsumsi biasanya yang untuk dikonsumsi itu ya anak-anak ya. Terus koperasi simpan pinjam, bisa pinjam uang dan sebagainya. Oke. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kalau orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Kemudian distribusi itu kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu namanya distributor. Kemudian konsumsi sendiri apa, Bu? Ya, konsumsi itu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Seperti kita membeli makanan, kita kan sebagai konsumen ya anak-anak ya. Kemudian kita mengkonsumsinya. Nah itu. Lanjut ke SBDP KD 3.3 tentang tarian. Tentunya anak-anak pernah melihat tari-tarian ya di desanya, pasti pernah ada suatu acara, kemudian ada tari-tari ya anak-anak ya. Nah, dalam tari kita juga mengenal properti. Apa itu properti? Segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsi properti tari: 1. Penari dapat menyampaikan ide. Makna gerakan tari mudah dipahami penonton. Perlengkapan busana tari. Terus bisa membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contohnya apa, Bu? Properti itu ada selendang, ada keris, ada tombak ya, ada busur, ada anak panah, topeng, ada topi, ada tongkat, ada lilin, ada payung. Kemudian contoh tari dan propertinya. Tari piring, propertinya piring. Pernah lihat anak-anak? Ya, di YouTube, kemudian di buku itu ada ya. Tari merak, properti mahkota, terus sesuping, sampur. Kemudian tari payung, propertinya payung. Tari serimpi, propertinya selendang, dan lain-lain. Kemudian unsur-unsur pendukungnya, yaitu gerakan tari, ada unsur pokok tari, ada propertinya, ada musik pengiringnya, harus ada musiknya, iya harus ada. Terus kostum berfungsi mendukung tema atau isi tari. Jadi kostum disesuaikan dengan tariannya. Ada tata panggung, fungsinya untuk apa? Membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tarian. Kemudian persiapan tari yang harus dilakukan. Pertama, menentukan bentuk karya tarinya dulu. Memilih karya tari, menentukan jumlah penarinya.
ada berapa jumlahnya, itu harus ditentukan. Kemudian memilih properti tari yang sesuai dengan bentuk tariannya, menentukan iringan tarian seperti musik ya, memilih busana tarian. Busana tarian juga harus disesuaikan dengan baik anak-anak. Itu yang bisa disajikan. Semoga bermanfaat dan besok lagi anak-anak bisa belajar di rumah bersama mama dulu. Semoga lain kali kita bisa ketemu dan bertatap muka bisa dijelaskan secara detail lagi. Terima kasih.